ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan lagi di majelis ini dalam keadaan sehat lahir batin. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan benar-benar untuk senantiasa menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang paham-paham yang berkembang di masyarakat kita yang barangkali belum banyak dibicarakan, tetapi sebenarnya ini sudah melanda alam pikiran sebagian masyarakat kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tanya kepada Ustaz Tami bahwa apakah materi ini pernah disampaikan atau sering disampaikan. Ternyata tidak, itu maka saya ingin menyampaikan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa masyarakat kita saat ini khususnya anak-anak muda, ya saya ulangi, khususnya anak-anak muda, jadi remaja kita, anak-anak muda kita di mahasiswa dan sebagainya, itu banyak berinteraksi dengan orang yang jauh lebih luas dari pergaulan kita. Ya, kalau kita dulu pergaulannya itu di lingkungan kita, sekarang anak-anak kita, remaja kita, mahasiswa itu pergaulannya dengan orang di luar sana, karena bisa berkomunikasi langsung melalui HP yang ada di genggaman mereka. Mereka bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa saling tukar pikiran, ya, dan lain sebagainya. Nah, terkadang hal yang demikian itu mempengaruhi. Kalau tidak dipengaruhi, tentu mempengaruhi, gitu kan? Jadi orang lain bisa mempengaruhi, anak-anak kita bisa dipengaruhi, atau sebaliknya anak-anak kita yang mempengaruhi dan orang lain yang dipengaruhi. Karena itu kita memandang bahwa sekat-sekat kehidupan anak-anak kita, anak-anak remaja kita, mahasiswa kita, itu sudah hampir tidak ada sekat. Diskusi itu bisa sangat mudah. Ada seorang mahasiswa muslim baik itu, tapi berkomunikasi dengan seorang yang berpikiran Marxis, ya diskusi lewat HP itu, tukar pikiran, sama-sama menerima mata kuliah filsafat. Yang satu bicara tentang filsafat Pancasila karena orang Indonesia, yang satu berbicara tentang filsafat Marxisme. Nah, itu terjadi dialog di antara anak-anak dan remaja kita atau mahasiswa kita. Dan anak-anak kita kemampuan berbahasanya juga lebih luas daripada kita sekarang.
mereka tidak hanya menguasai bahasa Inggris di luar bahasa Indonesianya, tetapi juga bahasa-bahasa yang lain. Itulah yang kemudian memicu saya untuk mengangkat tema ini, ya, mengangkat berbicara masalah ini tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Sebenarnya ini bukan barang baru. Hanya kalau dulu itu lewat buku-buku, lewat majalah-majalah, dan prosesnya agak lama itu, bahkan melalui diskursus di perguruan tinggi. Nah sekarang tidak. Itu tadi saya katakan, sekarang ini sudah hampir tidak ada sekat. Jadi di luar diskusi yang ada dilakukan antara mahasiswa dengan para dosennya, sekarang juga diskusi antar mahasiswa, antar negara. Itulah yang barangkali kemudian mempercepat alam pikiran mereka, anak-anak kita, remaja kita, mahasiswa kita berinteraksi dengan yang lain, sehingga kadang-kadang ketika mereka tidak dilandasi oleh keimanan yang kuat, bisa hanyut karena terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran. Nah, mudah-mudahan pendahuluan saya ini mampu menggambarkan sebuah prolog, background mengapa perlu kita angkat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di Indonesia banyak sekali paham-paham atau ajaran-ajaran dalam agama yang berkembang, ya. Akan tetapi yang cukup menggejala di masyarakat kita itu adalah 3 hal tadi, yakni masalah pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Ada lagi satu sebenarnya yang saat ini sedang betul-betul melanda, yaitu hedonisme. Tapi saya belum sempat menulis, ya, hedonisme masa anak-anak kita. Nah, ini kita harus coba untuk dalami supaya kita sendiri, ya, kita sendiri juga bisa terbentengi dan anak-anak kita juga bisa terbentengi. Baik, kita akan bicara. Pertama yaitu tentang pengertian pluralisme. Definisinya cukup banyak ya sebenarnya, ya. Tapi saya mengambil yang dari MUI, dari Majelis Ulama Indonesia, supaya penentang jawabannya itu lebih mudah secara keilmuan, karena MUI sudah merupakan representasi dari para ulama umat Islam di Indonesia. Disebutkan bahwa pluralisme agama itu adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Mengapa demikian dikatakan relatif? Ya karena interaksi tadi, satu bicara, argumentasinya adalah alam pikiran yang mereka alami. Argumentasinya adalah perselancaran alam pikiran mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Kebanyakan begitu, karena sebagian kecil saja anak-anak kita yang dilandasi dengan pemikiran keagamaan yang dalam. Saya menemukan beberapa YouTube anak-anak kita ketika ditanya tentang rukun iman, rukun Islam, tentang tokoh-tokoh Islam, nggak kenal, ya. Bahkan rukun iman, rukun Islam saja salah menjawab. Katanya rukun, tapi itu nggak bisa dijawab oleh anak-anak kita. Ya, itu coba nanti dibuka kalau ya di YouTube. Beberapa anak remaja itu tidak bisa jawab. Bahkan ada yang jangankan itu, ya, jangankan itu, ditanya perkalian itu nggak bisa jawab, ya. Ditanya perkalian nggak bisa jawab. Tambah-tambahan bisa, tapi begitu masuk perkalian nggak bisa jawab. Nah ini sangat mengerikan, ya. Nah jadi karena interaksi itu alam pikiran saja yang mendasari mereka. Nah faham ini menjadikan seakan-akan, ya, setiap pemeluk agama itu tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama orang lain itu salah. Gak boleh seperti itu menurut pemahaman ini. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk surga. Mereka hidup berdampingan di surga. Paham ini kalau melanda anak-anak kita,
menjadi mereka tidak yakin akan keimanannya, tidak yakin akan Islamnya. Ya. Jadi diskusinya di antara mereka itu adalah diskusi menggunakan alam pikiran semata. Semua agama mengajarkan hal yang sama, kebaikan-kebaikan, tata krama, sopan santun, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada alam, kan sama semua. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang di luar Islam bahkan mungkin lebih menjaga alam sekitarnya daripada orang Islam. Nah, karena yang digunakan itu adalah alam pikiran semata dan pengalamannya kurang, maka terpengaruh. Nah, ini yang berbahaya di situ. Jadi kalau sudah menganggap bahwa agama itu sama, ada juga yang mengatakan tujuannya itu kita sama-sama Tuhan. Meskipun Tuhannya berbeda, tapi karena ajarannya sama, maka tidak perlu kemudian kita mengklaim bahwa kita yang paling benar. Nah, ini masuk dalam alam pikiran sebagian anak-anak kita. Jangan kita juga kemasukan alam pikiran yang semacam itu. Nah, ini yang berbahaya, ya. Bahwa kita berbuat baik kepada orang lain dengan cara yang baik itu diajarkan oleh Islam. Tetapi bahwa keyakinan kebenaran itu ya harus ada. Nah, itulah yang harus kemudian kita perhatikan. Saya ingin sampaikan bahwa pluralisme itu berbeda dengan pluralitas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Ini kurang ini ya ayatnya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan telah aku jadikan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, li ta'arafu, supaya kalian saling mengenal, mengerti. Di belakang. Oh. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini kurang ya ayatnya yang saya tuliskan. Di situ kurang indallahi atqakum. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang keberagaman manusia. Jadi Allah memang telah menciptakan manusia ini dalam bermacam-macam suku dan bangsa. Bermacam-macam bahasa itu diciptakan. Dan kita mengenal itu semuanya. Dan itu kita akui gitu. Ini namanya pluralitas, kemajmukan. Jadi bahwa dunia ini majmuk itu iya, dan kita mengakui itu. Ada Jawa, Sumatera, ada Madura, ada Sunda, ada Batak, ya, ada Minangkabau, ada bermacam-macam yang kita kenal suku ini. Juga kalau di dunia sana juga bermacam-macam, kita mengenal semua itu, dan itu kita akui. Tetapi ini berbeda dengan pluralisme. Ya. Kalau pluralisme itu faham, jadi dia sudah merupakan satu ajaran. Ajaran yang mengatakan apa? Ajaran yang mengatakan tadi bahwa semua itu sama. Jadi hakikatnya agama itu sama semua. Semuanya nanti di alam akhirat akan masuk surga bareng-bareng berdampingan. Begitu. Itu pluralisme. Sehingga hampir-hampir di dalam batinnya, di dalam pikirannya tidak lagi ada filter, tidak ada pembeda, tidak ada garis furqan
mana al-haq dan mana al-batil, mana yang benar dan mana yang keliru. Dari sisi dari sudut pandang keimanan. Nah, ini harus kita waspadai. Bahkan kalau kita sendiri juga mengatakan begitu. Kita mengakui bahwa kita punya tetangga yang mungkin tidak muslim. Ya, di Parahan mungkin banyak tetangga yang Nasrani, banyak tetangga yang Buddha, Hindu, apalagi di daerah Kaloran sana, ya Buddha banyak. Itu kita akui bahwa kita berbeda-beda agama, keyakinan, itu kita. Dan kita mengakui eksistensi mereka juga. Tetapi tidak bisa kalau kemudian kita juga mengakui kebenaran keyakinan mereka, sebagaimana mereka juga tidak bisa meyakini kebenaran yang kita yakini. Nah, ini saya rasa harus menjadi perhatian kita ya. Keyakinan Muslim itu begini. Ini di dalam surat Al-Imran ayat 19 ya Allah menyatakan, dan juga ayat yang ke-85 yang dinyatakan, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ayat ini sangat tegas ya, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan ini keyakinan ya. Ini keyakinan. Sehingga bahwa orang lain berkeyakinan yang lain, kita nggak akan mengusik. Ya. Bahwa kemudian terjadi diskusi, terjadi dakwah di antara mereka, nah itu kehidupan memang begitu. Tapi kita nggak akan mengusik, nggak akan kemudian mengganggu mereka. Bahkan kita juga dilarang mengolok-olok Tuhan mereka. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dinyatakan. Jadi kalau kita mengolok-olok Tuhan mereka, maka mereka juga akan mengolok-olok Tuhan kita, Allah Ta'ala. Dihindari. Tapi keyakinan ini harus ada. Keyakinan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Dan itu tidak boleh dilepas sampai akhir hayat kita. Allah juga menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita meyakini akan kebenaran semua agama, nanti ruginya di akhirat ketika kita ditanya, ma dinuka, apa agamamu? Mau dijawab apa? Mau dijawab Islam untuk mengakui kebenaran yang lain? Ya, tidak bisa. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah di alam kubur ini sedikit masuk saya supaya ada keyakinan yang lebih dalam. Maka seseorang itu sudah tidak bisa berargumen seperti ketika di dunia ini. Mau berhujjah apa? Tak cari buku dulu, nggak bisa, ya kan? Ditanya apa agama kamu? Makin rumien, malaikat. Tak cari agama dulu, tak cari buku-buku dulu, nggak bisa. Ya, tak buka Google, nggak bisa. Makin malaikat. Kalau tak tanggal-tanggal, tak diskusi kali konco-konco pulau, bapak ibu pulau, nggak bisa. Ya, sudah apa yang diyakini selama ini, itulah yang menjadi jawabannya. Orang itu kalau sudah meninggal, orang Islam, orang beriman itu kan begitu meninggal dunia, saat itu kan berhenti seluruh kesedihannya. Ya, bapak dan ibu, bagi orang beriman, saat kematian itu adalah saat berhentinya segala macam kesedihan.
dunia ini kita pernah sedih, pasti ada kesusahan. Tapi begitu meninggal bagi orang beriman itu semua berhenti. Tinggal menjemput era baru, era kebahagiaan. Itu orang beriman. Tapi kalau kemudian ketika hidup kita juga meyakini yang lain, lantas mungkin malaikat malah bingung ya. Ini dan agama ini begitu mungkin ya. Jadi ayat ini menandaskan kepada kita wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, kalau kita bicara alam barzah saja itu kan sudah mengerikan ya. Alam barzah itu sudah mengerikan. Jadi bicaranya kita saat ini. Ini keyakinan orang Islam ya, yang harus kita yakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ya. Lantas bagaimana kita bergaul dengan orang lain itu nanti ada pemahamannya. Ya. Bagaimana caranya nanti kita sampaikan insyaallah. Nah sekarang kita lanjut pada pengertian yang kedua dulu, yaitu tentang pengertian liberalisme. Tentang pengertian liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama. Kalau dalam Islam ya Al-Quran dan Sunnah ini dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Itu liberalisme. Ini juga melanda di kalangan remaja kita, sudah melanda juga di para mahasiswa kita. Jadi memahami nas-nas Al-Quran, Sunnah hanya menggunakan akal pikiran. Bahwa akal pikiran itu digunakan iya, tidak mungkin tidak, ya. Karena ayat Al-Quran juga cukup banyak membicarakan ini kan. Pertanyaan-pertanyaan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun, itu semua kan menunjukkan penggunaan akal pikiran ya. Tapi seberapa porsinya dan untuk apa, nah itu Islam telah memberikan garis-garis, batasan-batasan. Tetapi liberalisme tidak demikian ya. Liberalisme ini bahkan memang kemudian menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh sunnah, tidak dibimbing oleh ajaran-ajaran diajarkan oleh para ulama pendahulunya. Mereka bebas saja ya. Sebagai contoh misalnya ya, mengartikan ayat-ayat Al-Quran tidak dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Dipotong satu ayat saja, kemudian dipikir-pikir ya. Nah kemudian nanti melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang tidak benar. Karena hanya akal pikiran. Karena itu harus dikaitkan dengan cara-cara yang benar untuk mempelajari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh ini, saya sampaikan di sini beberapa buku untuk bisa memahami Al-Quran. Misalnya ini ya, misalnya ada di situ saya cantumkan buku Kuliah Ulumul Quran. Nah ini tentu ada sebuah buku yang memang bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu ada. Ini karya Profesor Yunahar Ilyas ya. Kemudian bagaimana kita memahami Al-Quran, ini juga sebuah buku yang menuntun kita untuk bagaimana caranya memahami Al-Quran. Kemudian ada Ulumul Hadis, ada buku yang membahas tentang ilmu-ilmu hadis. Jadi kita tidak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran ikut akal pikiran kita semata, tidak bisa.
Sehingga ada istilah tafsir bil ma'sur, ya. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan asbabun nuzulnya, Al-Quran ditafsirkan dengan uslubnya, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ditinjau. Al-Quran bisa ditafsirkan melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi bermacam-macam penafsiran ayat Al-Quran, tetapi semuanya mengikuti apa yang sudah menjadi patokan di dalam Islam. Jadi tidak mengikuti alam pikiran tanpa dasar. Nah, ini contoh-contoh saja ini. Jadi ini contoh-contoh buku yang menunjukkan kepada kita betapa ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi, itu tidak bisa mengikuti akal pikiran kita semata tanpa dibarengi dengan pengetahuan bagaimana caranya mempelajari ataupun mengurai sebuah ayat Al-Quran, baik itu oleh ayat-ayat yang lain, oleh sunnah Nabi, oleh sebuah peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, ataupun mungkin juga karena pandangan-pandangan para ulama terdahulu. Nah, sekarang masuk pada pengertian sekularisme, ya, pengertian sekularisme. Sekularisme adalah sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur berdasarkan kesepakatan sosial. Nah, ini juga kalau melanda anak-anak kita, melanda alam pikiran kita, bahkan jadi mikir politik ya politik wae rasa dicampur-campur karo agama misalnya begitu ya. Mikir kadang-kadang kita mendapatkan pikiran semacam itu, ya kan? Orang Islam mikir masalah masjid, masalah musola, rasa mikir negara barang. Semacam itu berbahaya. Ya, nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Nabi itu mengajarkan kepada kita, bahkan sampai masuk ke kamar mandi saja diajarkan, ya. Misalnya melangkahkan kaki kiri untuk masuk kamar mandi, sebelumnya berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, misalnya baru masuk. Itu kan sebuah ajaran. Kalau perkara yang semacam ini, walaupun ini tidak bisa dikatakan perkara kecil ya, tapi ini kan perkara yang sesungguhnya orang itu semuanya melakukan. Diajarkan oleh Rasul kepada kita, apalagi perkara-perkara besar yang menyangkut hajat orang banyak, yang menyangkut ketentraman, kerukunan orang banyak. Tentu Rasul tidak akan lewat itu. Dan memang Al-Quran mengajarkan kepada kita banyak hal tentang kehidupan, termasuk tentang kepemimpinan. Nah, ini penting sekali saya rasa. Jadi jangan sampai kita masuk pada paham ini ya, paham sekuler, paham yang memisahkan antara agama dan dunia. Jadi urusan agama itu tidak hanya urusan sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Ya, urusan agama itu tentang bermacam-macam, tentang dakwah, tentang amar ma'ruf, tentang nahi mungkar, tentang keimanan, tentang kepemimpinan, ya, tentang hubungan sosial, termasuk human relationship antara orang-orang muslim dengan non-muslim. Itu semuanya diajarkan di dalam Islam. Bahkan bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau yang memisahkan itulah yang disebut dengan ajaran sekularisme. Ya. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kamu sekalian adalah menjadi musuh yang nyata. Ini termasuk
bagian daripada ayat yang memerintahkan kepada kita supaya utuh kita masuk di dalam Islam, tidak sebagian. Ya, jangan ketika sholat kita menggunakan Islam, ketika mau nikah nggak usah pakai ajaran Islam. Ya, nggak bisa demikian. Berkeluarga pakai ajaran Islam, nanti ketika pembagian harta waris tidak pakai ajaran Islam, tidak demikian. Jadi harus keseluruhan. Ya, dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai pagi lagi, ya, dari lahir sampai meninggal, ya semuanya menggunakan Islam, aturan-aturannya. Dari ketika awal pernikahan, bahkan ketika melamar juga dengan model-model Islam. Nanti kalau sudah meninggal, pembagian waris juga dengan model-model Islam. Nah, itulah kita. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Ini juga ada ayat yang lain yang menunjukkan kita mesti ada keseluruhan masuk Islam. Ya. Ayat ini sering saya bawa kemana-mana karena ini penting ya. Ya, ayat ini sangat penting untuk kondisi saat ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, beberapa kali saya sampaikan, mungkin juga di forum ini saya sampaikan beberapa kali ayat ini. Untuk kondisi saat ini ayat ini sangat diperlukan, bahwa kita ini sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam kenikmatan. Ya. Maka semua kenikmatan yang kita peroleh itu mestinya kita manfaatkan untuk menuju akhirat, karena Allah tidak menghendaki rakyatnya, umatnya, apa-apa yang diciptakannya oleh manusia itu sengsara. Sesungguhnya Allah menghendaki manusia itu bahagia dan diberi dua pilihan, beriman atau tidak. Itu kan Allah sudah memberikan semua. Tapi ya manusia, ya ada juga bahkan lebih banyak mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun demikian, ketika kita berupaya untuk berorientasi ke akhirat, itu jangan lupa bahwa sekarang ini kita hidup di dunia yang kita membutuhkan keduniaan. Ya, butuh uang jelasnya, ya, butuh ini dan itu. Butuh. Maka jangan diabaikan itu. Nah, untuk semua itu juga Allah menyarankan supaya ini perintah jadinya, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini kan ayat-ayat yang menunjukkan betapa kita itu memang harus keseluruhan di dalam Islam, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini pandangan-pandangan kita, orang-orang yang berakidah yang benar dan lurus tentang apa-apa yang tadi kita sampaikan itu, yang berkaitan dengan alam pikiran yang pluralisme, tentang liberalisme, tentang sekularisme, paham-paham yang menjauhkan kita dari Islam. Orang yang berakidah benar dan lurus memandang perkara ini dari sudut pandang syariat, berkeyakinan bahwa semua paham itu dianggap bertentangan dengan kebenaran syariat Islam karena beberapa hal. Ini yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi ini bertentangan dengan syariat Islam. Paham-paham tadi, paham pluralisme, liberalisme, sekularisme, bahkan juga hedonisme yang belum saya sampaikan ini semuanya bertentangan dengan kebenaran syariat Islam. Yang pertama argumentasinya adalah bahwa konsepsi Islam mengajarkan bahwa Islam mengakui akan adanya atau keberadaan agama-agama yang lain dan menghargainya, bahkan mengajarkan cara hidup damai bersama mereka. Akan tetapi Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang kebenaran itu tidak dimiliki oleh agama lain. Jadi kebenaran Islam itu tidak dimiliki oleh agama lain, itu harus menjadi keyakinan kita. Jadi kalau kita meyakini Allah itu Esa, ya itulah kebenaran. Gitu. Adapun orang lain beranggapan yang lain, yaitu urusan mereka. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya,
Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya sama sekali, maka itu keyakinan kita. Adapun orang lain, nah silakan. Jadi kalau ada orang lain menganggap bahwa Tuhan itu 3 tapi 1, atau Tuhan itu 1 tapi 3, itu urusan mereka. Kita menganggap bahwa Allah itu esa, berkeyakinan semacam itu. Ketika orang lain menganggap benda-benda alam dunia ini menjadi Tuhan mereka, entah itu matahari, entah itu berhala patung berupa batu-batuan, entah yang merupakan berhala itu adalah, ataupun Tuhannya itu adalah merupakan berhala jabatan, kekuasaan, ataupun uang, ya. Atau bahkan yang dituhankan sebagai Tuhannya itu adalah alam pikirannya itu sendiri, nah itu urusan mereka. Tetapi kita meyakini bahwa Allah kita itu berbeda dengan seluruh makhluknya itu, berbeda dengan seluruh makhluk. Jadi ini keyakinan, ya. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu benar-benar zatnya sama sekali berbeda dengan makhluknya. Itu keyakinan kita. Nah, ini argumen yang pertama ya. Jadi kita meyakini hal yang demikian, betapapun kita mengakui akan adanya keberadaan orang lain, agama lain. Ya, kita saja di Parang ini jelas ya kan. Kita beragama Islam, tapi juga ada Kristen, ya kan? Ada Hindu, ada Buddha, bahkan juga ada Konghucu, gitu kan? Nah, itu di Indonesia, di Parahan saja juga semacam itu. Itu kita yakini semuanya ada, ya. Dan mereka mengakui sebagai sebuah kebenaran, silakan. Tetapi kebenaran yang kita yakini adalah milik kita. Ya. Salah satu yang menjadi dasar di sini adalah surat Ali Imran ayat 24 dan 83 ya. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya, ini jadi ini menjadi argumentasi kita, ya. Argumen bahwa ya sudah keyakinannya itu tadi lakum dinukum waliyadin. Sedangkan Ali Imran yang 83 menyatakan, afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an au karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal agamanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi alam semesta ini pun sebenarnya bertasbih kepada Allah Ta'ala semuanya, ya. Ini argumen yang pertama. Jadi mengapa kita menolak semua tadi paham-paham tadi dan meyakini bahwa paham-paham tadi itu adalah ketidakbenaran. Nah, itu argumentasinya ini yang kita kemukakan ini. Argumen yang kedua adalah ini ayat yang tadi sudah kita bacakan, ya. Argumen yang kedua, betapapun diketahui bahwa akal memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memikirkan kehidupan, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa akal manusia sangat terbatas. Dalam banyak hal, akal tidak mampu mengurai persoalan hidup dan kehidupan tanpa bimbingan wahyu ilahi dan petunjuk Rasulullah SAW, seperti tentang ruh dan lain-lain. Coba kalau kita bicara ruh misalnya, apa yang bisa kita katakan tentang ruh itu? Kalau tanpa bimbingan wahyu Allah Ta'ala. Coba sekarang andaikan kita melepas wahyu Allah Ta'ala, bicara ruh. Ruh itu kayak apa? Di mana?
melekatnya dengan jisim kita itu ada di posisi mana roh itu. Kalau kita masih sehat sempurna, badan kita, tangan kena cubit sakit. Yang sakit itu tangannya itu, atau hatinya, atau pikirannya, atau juga kulitnya itu. Ketika ada orang marah-marah kita, mungkin misalnya menghina-hina gitu, yang kena mananya gitu ya, sakitnya itu. Itu hal-hal yang demikian itu kadang-kadang nggak pernah kita pikirkan. Tapi ketika kita melihat bahwa ada tubuh manusia yang tidak sempurna, ketika tidak sempurna misalnya karena sakit, kemudian tidak merasakan, sementara roh masih ada di dalamnya. Kan ada sebagian badan sudah nggak merasakan, sebagian badan yang lain masih merasakan. Ya. Nah ini kalau bicara roh banyak sekali. Jadi sebenarnya mengurai tentang roh itu sendiri cukup banyak ya. Tetapi kita nggak akan bisa banyak berbicara tentang roh ini kecuali karena bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah silahkan nanti tanpa wahyu diskusi tentang roh panjenengan. Mau sampai berapa lama? Ya. Kadang-kadang kalau kita membunuh satu hewan itu sudah diputus hewan, di sana masih ubah-ubah, sini juga masih ubah, masih jalan. Lantas rohnya di mana? Ya. Itu baru beberapa jenis gitu ya, masih banyak lah untuk berbicara tentang roh ini. Karena itu saya ingin memberikan pengetahuan pada kita bahwa sesungguhnya ilmu kita itu sangat sedikit. Ilmu kita itu sangat sedikit. Ya ini buktinya dalam Al-Quran. Kalau kita memang argumentasinya Al-Quran ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya. Dan ini salah satu bimbingan sebenarnya, bimbingan kepada kita dari Al-Quran tentang ruh. Ya, kalau kita tanpa bimbingan gitu, coba cari buku-buku yang berbicara tentang ruh. Mungkin kita menemukan hanya satu. Kalau saya baru menemukan satu yang luas ya, yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu tentang roh. Bagaimana roh itu bertemu? Besok kalau di alam barzah itu orang-orang beriman bisa ketemu rohnya. Kalau kita sudah kenal begini ini, besok di alam barzah siapa yang mau mati duluan silahkan gitu ya. Itu nanti bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal duluan. Ya, bisa ketemu. Bisa bersilaturahim. Tapi dari mana informasi itu? Tentu dari wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dikupas di dalam kitab ini, ya di dalam buku ini. Jadi itu sebenarnya tidak hanya ini ya, kalau kita buka-buka buku-buku itu, ya. Tapi yang agak banyak membahas termasuk buku ini, ya, agak detail. Jadi roh yang satu bisa ketemu, bisa paran-paranan ya, bertanya ketika datang orang yang meninggal baru, rohnya kan baru, gitu. Tanya sama penghuni alam barzah yang sudah lama gitu ya, di mana ini? Iya itu betul-betul terjadi. Ya, mereka yang lama di sana menjadi penduduk alam barzah juga bertanya kepada roh yang baru datang, bagaimana si A, si B, si C. Tanya orang-orang yang masih hidup.
ini tentang ruh saja, itu kita belum mampu berbicara banyak. Maka ini saya ingin menunjukkan betapa alam pikiran manusia itu amat sangat terbatas. Ya, amat sangat terbatas. Oke. Argumen yang ketiga. Masyarakat kaum muslimin tidak bisa melepaskan agama dan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak bisa melepaskan ini, ya. Kita nggak bisa lepas dari nilai-nilai agama kita, nggak bisa. Mereka orang-orang Islam ini baik saat sendiri maupun bersama-sama orang banyak dalam komunitas atau masyarakat termasuk pemerintahan, seperti hal larangan mengambil hak orang lain, itu semuanya nggak bisa dilepaskan dari Islam. Ya. Islam mengajarkan baik sedang sendirian maupun bersama orang lain, apalagi menjadi pemimpin pemerintahan, mengambil hak orang lain tanpa seizinnya tetap tidak dibenarkan. Ini ajaran, jadi nggak bisa dipisahkan kan? Jadi tidak mungkin dipisahkan antara orang itu dalam pemerintahannya dari agama atau nilai agama. Ini contoh-contoh argumen untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa lepas dari agama kita. Begitu kita lepas agama kita, ya lepas sudah. Keyakinannya menjadi tidak ada. Ini argumen yang ketiga. Jadi mengapa pluralisme, liberalisme, ya, sekularisme, hedonisme semuanya nanti tidak bisa kita ikuti. Orang Islam itu mestinya berpegang teguh pada agamanya. Di perintah Al-Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa kaifa takfuruna, dan mengapa dan bagaimana kamu menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa rasuluh, sedangkan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kamu ada Rasul. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Jadi yang mendapatkan petunjuk itu adalah mereka yang benar-benar telah berpegang teguh kepada agama. Dan ini yang diperintahkan itu, ya, kita berpegang teguh pada ajaran ini sampai akhir hayat kita. Maka dijamin surga. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah, ya, berbahagia saja. Jangan sedih. Orang beriman itu kalau meninggal pasti masuk surga, sudah pasti. Pada akhirnya, ya, pada akhirnya itu pasti masuk. Memang benar kan? Dan itu menjadi keyakinan kita, pemahaman kita begitu. Setiap orang beriman yang meninggal dan masih dalam keadaan keimanan, membawa kalimat la ilaha illallah, dia meninggal dunia, maka pasti pada akhirnya masuk surga. Pada akhirnya. Adapun ada yang ngicipin neraka dulu, ya. Kalau icip cola saja tidak apa-apa. Kalau icip neraka ya jangan, gitu ya. Icip neraka jangan. Tapi kan tetap ada keyakinan kita kan begitu toh. Iya. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ya. Itu kan keyakinan kita. Jadi setiap amal kecil saja itu pasti berpahala. Apalagi kalimat la ilaha illallah yang dipegang terus-menerus, betapapun dia berlumur dosa. Besok kan ada orang yang terakhir masuk surga, ya, yang pernah saya ceritakan itu kan, ada orang yang terakhir masuk surga, sudah nggak merasa pantas masuk surga itu, sampai ketika Allah menyuruh dia masuk surga itu, malah dia berkata, ya Allah, apakah engkau main-main denganku? Apakah engkau bersendagura denganku? Sampai begitu karena merasa berlumur dosa.
rasanya tidak mungkin, tapi dia kepingin masuk surga itu, ya, kepingin, bahkan disuruh mendekatkan saja ke surga. Cara bahasa paraan, boh Gusti Allah mbok kula niki cedhake mawon kali swarga niku. Pun cedhak mawon mboten usah mlebet. Itu begitu, bahasa paraan itu. Sampai kemudian Allah yakin, gitu ya kalau bahasa kita ini, yakin, tenang, janji gitu ya. Nggih pun Gusti Allah janji kula dicedhake, gitu kan, didekatkan ke surga. Pasan saya cedhake, kok ya kepengin masuk gitu ya. Pengen masuk. Duh Gusti Allah, mbok kula tak ngintip mawon ning mriku niku men melu seneng weruh niku. Itu. Gusti Allah sampai mengatakan, "Loh, kamu kan sudah janji, tidak akan minta yang lain. Sudah saya dekatkan. Kok minta supaya bisa ngintip barang gitu." Nah, karena dia sudah merasa berlumur dosa. Tapi akhirnya orang ini juga mengatakan, "Gusti Allah saya setuhun," gitu ya. Pun cedak kula tak ngintip sampai didekatkan, sampai dekat, sampai wah seneng banget gitu ya. Saya ngotok-ngotok hatinya kan, kepengin banget gitu ya. Ya Allah mbok dipun lebetake kula niki gitu ya. Ya Allah mbok pun lebetake kula niki teng swarga. Loh kamu kan sudah janji enggak mau minta yang lain gitu kan. Akhirnya orang ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala, sudah masuklah surga. Ini orang yang terakhir masuk surga, berlumur dosa, ya, berlumur dosa. Begitu masuk surga, kemudian diperlihatkan kekayaannya 10 kali lipat raja yang paling kaya di dunia. Itu kekayaannya, dan semuanya belum pernah dilihatnya di dunia. Pun raja sinten yang paling sugih sakniki, pun bayangke mawon nggih. Nah itu orang yang paling akhir masuk surga dari kalangan kaum mukmin. Kalau orang tidak beriman ya tidak masuk surga. Jadi prosesnya itu, ini pernah saya ceritakan juga kalau yang belum pernah mendengar ya. Jadi prosesnya itu kan di alam akhirat ini termasuk keimanan terhadap barang ghaib. Yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah awal-awal itu kan termasuk orang-orang itu kan yang beriman kan orang beriman kepada hari akhir, perkara-perkara gaib. Nah, termasuk perkara gaib itu kehidupan di alam akhirat. Jadi ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka mereka hidup di alam barzah. Di alam barzah itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur, itu diyakini oleh kita. Ya. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Siksa kubur itu jadi terasa lama banget bagi orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Tapi bagi yang menerima nikmat terasa. Nanti kemudian ketika kiamat datang, alam ini berubah menjadi datar, luas banget begitu. Itulah padang mahsyar. Dan lama. Ada sebagian ulama yang menyatakan lamanya kurang lebih 50.000 tahun di alam padang mahsyar. Matahari begitu dekat, wah sudah ngeri lah itu ya. Terus kok komen dari wong Islam. Nah itu nanti kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir itu nanti akan digiring gitu, masuk neraka. Kemudian setelah itu orang-orang munafik digiring masuk neraka dalam kegelapan, nggak punya sinar. Tapi orang-orang beriman, ini ceritanya ini panjang, nanti 1 jam sendiri kalau cerita ini. Ya kemarin saya di gedung PDA kalau nggak salah cerita ini 1 jam, pertanyaan nambah 1 jam jadinya jawabannya. Jadi ada satu masa di alam akhirat nanti yang masa itu gelap, benar-benar gelap. Ya kalau sekarang gelap kan ada listrik, ada lilin, ada api, ya, ada senter. Itu gelap, benar-benar gelap. Nah orang-orang kafir digiring masuk ke dalam neraka. Kemudian tinggal orang munafik dan orang mukmin. Orang munafik, orang mukmin punya sinar. Dalam kegelapan itu punya sinar sendiri-sendiri. Di antara yang menjadi sinar itu adalah anggota badan kita
yang kita siram air wudhu setiap hari itu nanti menjadi lampu penerang. Ya. Nah orang-orang munafik aras-arasan naik wudhu. Orang-orang munafik dia mendirikan sholat tapi malas. Jadi kalau panjenengan kok malas sholat, jangan-jangan kemunafikan datang. Begitu. Ini kata Al-Quran ini loh, bukan Al-Quran. Illa wahum musahara. Ya, mereka itu mendirikan sholat tapi dalam keadaan mereka malas. Sholat itu malas. Pemenang sanis gitu ya, mau ambil wudhu gitu ya. Karena itu orang munafik besok di alam kegelapan itu sinarnya redup. Karena malas-malas itu redup. Sementara orang beriman gemebian, padam. Mereka menyinari sendiri-sendiri. Nah orang munafik itu lama-lama jerit-jerit karena semakin redup. Minta supaya orang beriman itu bersama mereka sehingga menjadi sinar dalam kegelapan itu. Tapi tidak, Allah justru menggiring mereka semakin redup, semakin kehilangan jalan, dan masuklah orang-orang munafik itu fitarkil asfali. Mereka masuk ke dalam neraka dan di kerak yang paling bawah. Itu orang-orang munafik. Orang munafik itu KTP-nya Islam loh. Orang munafik kan KTP-nya, kalau bukan orang kalau yang tidak KTP Islam kan ya memang orang kafir, sudah duluan masuk ke neraka kan. Jadi orang kafir masuk di luar neraka, kemudian tinggal orang munafik dan orang beriman. Orang munafik kan KTP-nya Islam, maka hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak masuk di dalamnya gitu kan. Nah ketika mereka sudah redup kemudian masuk ke dalam neraka, tinggal orang beriman. Orang beriman ini kemudian berbondong-bondong digiring sampai ke depan sirat, namanya sirat, jembatan antara dia orang-orang beriman itu dengan surga yang di bawahnya ada neraka. Lolos atau tidak itulah yang kemudian tadi ojo ijit kecuali kolak saja. Jangan ijit neraka gitu ya. Kalau ijit kolak nggak apa-apa sekarang ini. Ya, ijit neraka saja. Nah ketika disirat itulah kemudian bergantung pada amalnya orang-orang beriman. Ada yang cepat. Nah dia pertama kali melewati bulan Nabi Muhammad SAW. Cepat sekali. Tapi ada yang lambat, ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kepalanya. Kok bisa? Apa Gusti Allah ya? Itulah Allah Sadidul Iqab. Ya, Sadidul Iqab itu tegel siksanya, gitu kan? Sadidul Iqab, siksanya itu kan. Jadi Allah kalau sudah menyiksa, tapi Allah itu penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Jadi bermacam-macam nanti. Dan di pinggirnya itu ada pengait yang terus bergerak begitu. Kalau yang kecantol ya terlemparlah dia ke dalam neraka. Sampai ada yang hangus seperti arang di dalam neraka itu. Ya. Nah ini yang cerita orang yang terakhir tadi. Kalau yang masuk duluan kan sudah masuk. Itu orang lewat sirat itu kemudian berhenti dulu di sebuah tempat untuk saling membalas. Kalau yang masuk neraka sudah. Kalau kita dizalimi oleh orang kafirnya sudah masuk neraka, bisa. Kalau kita dizalimi orang munafiknya masuk neraka sudah sah. Tapi kalau kita dizalimi orang mukmin, akan belum sah itu. Maka disitulah tempat sebelum masuk surga, hari pembalasan. Yang pernah dipukul akan memukul, ya. Yang pernah nyilet akan disilet. Nah di situ semuanya, semua sampai digambarkan seandainya ada seekor kambing pernah menanduk kambing yang lain, maka kambing yang ditanduk itu pun akan membalas di hari itu. Gambarannya semacam itu. Jadi semuanya sudah, kalau semuanya sudah membalas kan sudah lego. Maka ketika masuk surga sudah tidak ada lagi barang hasad, barang yang buruk tidak ada. Ya, pengen membalas, sudah semua enak semua masuk surga. Nah, ya, itu mungkin besok lagi ceritanya. Yang detail itu kan ada materi
perjalanan hidup manusia dari lahir sampai dengan masuk surga atau neraka. Ya, itu perlu ada materi itu supaya kita itu jadi lebih menggigit gitu keimanannya itu ya. Betul, itu satu materi sendiri. Kita lanjutkan. Ini yang saya katakan tantangan bahaya itu. Tantangan bahaya kita itu. Jadi sebagian orang, terutama dari kalangan akademisi, yang menganggap bahwa faham ini, yakni faham tiga tadi, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme itu tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, kecuali hanya sekedar ranah pemikiran saja. Itu pikiran mereka, ini bahaya ini. Jadi karena itu kita harus counter, kita harus meyakini bahwa Islam itu benar. Ya. Paham ya tentang pluralisme liberalisme tadi. Ya. Baik, ini karena sudah 1 jam, ini saya antara lain beberapa buku supaya ini akidah 4 imam mazhab. Ya. Akidah kita yang hari ini kita sampaikan insya Allah sama dengan mereka. Nah, tidak berbeda. Ini juga akidah 4 imam mazhab sama. Ini tentang bahaya liberalisme, ya, tentang bahaya liberalisme. Ini buku-buku ini beredar di umum ya, di toko-toko buku. Ini juga ada beberapa buku yang lain, mungkin dikenal juga ya. Membedah firqah sesat ini sangat bagus ini kalau dibaca, sehingga kita yakin kita ini sekarang ini berada dalam keyakinan yang insya Allah sudah benar dan lurus. Gitu. Ya, kan sudah pernah saya sampaikan, hidup hanya sekali. Ya, dan tidak akan pernah berulang. Begitu kita mati, benar-benar mati, sudah tidak akan pernah berulang. Ya, tidak akan, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi, itu nggak bisa. Ya, walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Itu. Jadi kita harus, maka mumpung masih diberi kesempatan ini, mumpung masih diberi kesempatan, kita yakinkan betul bahwa kita berada dalam kebenaran yang oleh Allah diridhoi, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diridhoi. Dan kita yakin itu kita berada dalam kebenaran. Ini ya iftiraqul ummah. Kan begini, hadis itu kan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga tanpa neraka, tanpa izin. Itu kan, maka kita mencari yang satu itu. Mencari yang satu atau mencari yang 72? Mencari yang 72 kangelan. Walaupun banyak, cari yang satu saja. Ini Taisir atau B, ya. Ini juga referensi. Ini saya punya buku, ada 2 buku Al-Banai, ada 2 ya, satu versi dengan versi yang lain. Saya dalami betul-betul itu sama sebenarnya. Lantas kemudian mengapa jadi berubah? Al-Banai ini kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini termasuk kitab yang terakhir beliau tulis. Ya, menurut sebagian ulama ini kitab yang terakhir yang beliau tulis itu Al-Banai, karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana beliau di sana mengatakan bahwa akidahnya itu sama seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, itu beliau tulis secara eksplisit dan itu saya baca. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persepsi dan tradisi NU. Ini penulisnya adalah Tolha Hasan yang pernah menjadi Menteri Agama. Ya. Ini manhaj Ahlus Sunnah, bagaimana kita bersikap terhadap pemerintah dan penguasa. Ini diajarkan oleh Islam. Jadi kita ini benar juga, ya, insya Allah, ya, bahwa ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu bagaimana caranya beramar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Taimiyah pernah menulis sebuah kitab judulnya berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita beramar ma'ruf nahi munkar terhadap para penguasa.
kita terbimbing gitu. Jadi hidup kita itu terbimbing oleh agama. Ya itu sekedar informasi, barangkali kita bisa menambah wawasan dan tambah keyakinan ya bahwa Islam ini sudah benar dan kita ini insya Allah sudah berkeyakinan dengan benar. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tulis